Perkenalkan, nama saya Dora Utajulu, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu adalah Presiden Soekarno. Latar belakang demokrasi terpimpin. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Dan yang terakhir adalah Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah untuk menstabilkan kehidupan politik. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1953, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang berisi tentang semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga. Pidato Presiden Soekarno dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Sosialisme Indonesia, 3. Demokrasi terpimpin, 4. Ekonomi terpimpin, dan yang terakhir adalah kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat dengan USDEK. USDEK kemudian dikenal dengan Manipol USDEK, yang merupakan ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan garis-garis besar haluan negara dan disingkat dengan GBHN. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi 1. Partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai untuk mewujudkan cita-cita politik. Dan yang terakhir adalah menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut dengan Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim yang merupakan singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1949. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Penyimpangan yang pertama adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membentuk MPRS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Dan penyimpangan yang terakhir adalah Presiden membentuk DPAS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang demokrasi terpimpin. Terima kasih.